Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak Abdul Halim M. Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi pada diskusi pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman semua. Perkenalkan, saya Aziz bin Bitano dengan NIM 21311101 dari jurusan Pendidikan Agama Islam selaku moderator pada diskusi pagi hari ini. Ada juga rekan kami yaitu Desita Zumruta Salsabila dengan NIM 21311118, Eka Meliana Risnawati 21311127 dan Ababil Fahrizal Wicaksono dengan NIM 21311138. Materi pada pagi hari ini adalah tentang metode mengajar, yang di dalamnya membahas tentang tafsir dari Quran Surat Yusuf ayat 3 tentang kisah, Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 tentang metode bertanya, dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 58-67 tentang demonstratif. Langsung saja untuk materi pertama tentang Quran Surat Yusuf ayat 3 mengenai kisah akan disampaikan oleh Mbak Desita Zumruta Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Qur'an ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Quran Surat Yusuf ayat 3. Berawal dari kebosanan para sahabat dan mereka meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita dengan mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan surat Yusuf. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Jarir Al-Tabari dari Aun bin Abdillah. Ia berkata, para sahabat mengalami kebosanan yang mencengkam. Mereka berkata, wahai Rasulullah, berilah kami sebuah perkataan. Maka Allah telah menurunkan perkataan yang paling buruk. Az-Zumar ayat 23. Kemudian para sahabat mengalami kebosanan yang mencengkam lagi pada waktu yang lain. Mereka berkata, wahai Rasulullah, berceritalah. Mereka menginginkan cerita selain dari Al-Quran. Kemudian Allah menurun surat Yusuf ayat 1-3. Mereka menginginkan perkataan yang baik. Maka Allah menunjukkan kepada mereka sebaik-baiknya perkataan. Mereka menginginkan cerita. Allah menunjukkan kepada mereka sebaik-baiknya cerita. Menurut Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim Al-Sa'labi, ada 5 alasan menurut hukama mengapa kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang terbaik. Pertama, tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang mencakup pelajaran, hikmah, kata yang lembut yang membuat diri gembira sebagaimana kisah Nabi Yusuf. Yang kedua, dikatakan terbaik karena masanya yang lama di antara permulaan dan akhir kisah. Pendapat Ibnu Abbas dan mayoritas ulama, masa di antara mimpi Nabi Yusuf dan kembalinya bapak serta saudaranya adalah 40 tahun. Sedangkan pendapat Hasan al-Basri selama 60 tahun. Yang ketiga, menjadi kisah terbaik karena baiknya kedekatan Nabi Yusuf dengan saudaranya, sabar atas aniaya mereka, diamnya ketika bertemu mereka dari menyebut sesuatu yang telah mereka ambil serta kemuliaannya dalam memanfaatkan mereka. Yang keempat, kisah Nabi Yusuf adalah kisah terbaik karena di dalamnya menyebutkan para nabi, orang-orang soleh, malaikat, setan, manusia, jin, hewan ternak, burung, raja-raja, para budak, perdagangan, orang-orang alim, orang-orang bodoh, laki-laki, perempuan, beserta trik dan tipu dayanya. Di dalam kisahnya juga memuat tauhid, kemurnian, sejarah, tafsir mimpi, politik, dan perencanaan pendapatan. Kelima, menjadi kisah terbaik karena memuat kisah seorang kekasih dan kekasihnya. Namun ada pendapat
Ahsan al-Qasas di situ mempunyai arti ajab, mengagumkan. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Mbak Desi Tanjung Rota Salsabila. Kemudian materi yang kedua, Quran Surat Al-Ma'un tentang metode bertanya akan disampaikan oleh Mas Ababil Fahri Jalwicaksono. Kepadanya dipersilahkan. Surat Al-Ma'un ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Yang artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardi anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Ayat pertama ini berupa pertanyaan, siapakah yang benar-benar mendustakan agama? Ibnu Juraij mengatakan bahwa ayat ini turun saat Abu Sufyan didatangi anak yatim yang miskin meminta makanan, lalu dia memukulnya dengan tongkat. Padahal Abu Sufyan tiap minggu memotong 2 ekor unta. Muqatil mengatakan ayat ini turun kepada Al-As bin Wa'il yang mendustakan hari kiamat dan selalu mendatangkan perbuatan-perbuatan buruk. Al-Mawardi mengatakan ayat ini turun kepada Abu Jahal. Diriwayatkan dia diwasiati untuk mengurus anak yatim, namun saat anak yatim itu meminta hartanya, maka Abu Jahal menolaknya. Kata yukadzibu yaitu mendustakan atau mengingkari. Ia bisa berupa sikap batin, bisa pula berupa sikap lahir yang tampak dalam perbuatan. Kata ad-din secara bahasa bisa berarti agama, kepatuhan, atau pembalasan. Dalam ayat ini, ad-din sering diartikan agama, namun ia juga berarti pembalasan, karena seringkali Al-Quran ketika menggandengkan yukadzibu dengan ad-din, artinya adalah mendustakan hari pembalasan atau hari kiamat. Ayat kedua, kata dzalika digunakan untuk menunjuk kepada sesuatu yang jauh. Dzalika di sini memberi kesan betapa jauhnya orang itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata yadu'u artinya mendorong dengan keras. Namun maknanya tak selalu dorongan fisik, namun juga mencakup segala penganiayaan dan gangguan. Kata al-yatim secara bahasa berarti kesendirian. Secara istilah adalah anak yang belum baligh dan ditinggal wafat oleh ayahnya. Ayat ketiga, kata yahuddu adalah menganjurkan. Kalaupun tidak memiliki apa-apa, seseorang dituntut minimal menjadi orang yang menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kata ta'am berarti makanan atau pangan. Ayat ini tidak menggunakan kata id'am yang artinya memberi makan, agar setiap orang yang melakukannya tidak merasa dirinya telah memberi makan, namun ia hanya memberikan makanan yang pada hakikatnya bukan miliknya, melainkan hak orang-orang miskin itu. Terima kasih kepada Mas Ababil Fahri Jalwicaksono. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang Quran Surat Al-Anbiya ayat 58-67 tentang demonstratif akan disampaikan oleh Mbak Eka Maliana Risnawati. Kepadanya dipersilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faj'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi 'ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Qalu wa anta fa'alta hadha bi'alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu
إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعه شيئا ولا يضره أُفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Artinya, maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping kecuali yang terbesar induknya agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Maka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian bawalah dia dengan perlihatkan kepada orang banyak agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada mereka jika mereka dapat berbicara. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Dia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah. Tidakkah kamu mengerti? Zakia Darajat mendefinisikan metode ini sebagai metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk memperjelas suatu pengertian atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu. Nabi Ibrahim tidak hanya menggunakan perkataannya untuk mengajarkan kaumnya, akan tetapi dalam ayat ini Nabi Ibrahim bertindak dengan cara mendemonstrasikan apa yang harus dia lakukan terhadap berhala-berhala yang mereka sembah. Setelah himbauan dan peringatan Ibrahim diabaikan oleh kaumnya, maka Ibrahim berpindah dari pengucapan kepada tindakan. Waja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Maka Ibrahim membuat berhala-berhala itu hancur berpotong-potong kecuali yang terbesar induk dari patung-patung yang lain, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana pendidik mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan pesertanya memperhatikannya. Terima kasih kepada Mbak Ika Meliana Risnawati. Demikian presentasi paparan materi metode belajar dari kelompok 8. Terima kasih kepada teman-teman yang telah berpartisipasi menyimak dan memahami. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Abdul Halim M. Hum sebagai dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi. Dan kami dapat simpulkan bahwa dalam Quran surat Yusuf ayat 3, kisah Nabi Yusuf merupakan kisah inspiratif yang tertulis dalam Al-Quran. Menurut Al-Baghawi, kisah Nabi Yusuf ini merupakan kisah terbaik karena memuat pelajaran hikmah, kata yang lembut, yang membuat diri gembira dan kemanfaatan yang baik bagi agama dan dunia. Pada kisah Nabi Yusuf juga memiliki faedah khusus seperti misalnya di dalam kisah Nabi Yusuf ada kisah perjalanan para raja, para budak, para ulama, sikap menghormati perempuan, sabar atas siksaan musuh, dan balasan terbaik pada mereka setelah berjumpa. Dan Quran Surat Al-Ma'un ayat 1-3 disebutkan bahwa pertanyaan itu diberikan kepada Nabi SAW. Pertanyaan itu juga melingkapi seluruh umat Islam. Adapun ayat kedua dan ketiga ialah perinci dari ayat yang pertama. Dalam Taswir Al-Misbah dijelaskan bahwa kata menyakiti di sini bukan hanya secara fisik, melainkan juga segala macam gangguan yang membuat mereka tidak nyaman. Meskipun ayat ketiga berbicara mengenai makanan, namun bisa bermaksud sebagai hak yang dimiliki orang miskin. Dan dalam Tafsir Al-Azhar, karya Buya Hamka menerangkan bahwa kecaman ini ditunjukkan bagi mereka yang tega mendiamkan orang miskin, sedangkan menurut Quraisy Shihab, pendusta agama bisa diberikan bagi mereka yang memberi bantuan tapi tidak tepat sasaran. Dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 58-67 tentang metode demonstrasi adalah suatu cara mengajar di mana pendidik mempertunjukkan tentang proses sesuatu atau pelaksanaan sesuatu sedangkan peserta memperhatikannya. Demikian saya selaku moderator dan perwakilan kelompok 7 pamit undur diri.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kelebihan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita semua kefahaman sehingga kita bisa berniat amal dan menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.